Kak, motivasi masuk IPDN apa, Kak? Ya, jadi motivasi saya masuk IPDN itu kan waktu dulu pas tamat SMA saya ini masih bingung mau lanjut kuliah atau sekolah kedinasan. Terus kan kalau kita kuliah pasti kan keluar uang lagi, dimana itu bisa memberatkan orang tua saya. Jadi alasan saya masuk IPDN yang pertama ialah selain untuk mengabdi kepada negara dan membanggakan kedua orang tua, ialah ingin belajar di institut pemerintahan dalam negeri supaya bisa mengabdi sebagai ASN yang nantinya kelak dapat berguna bagi bangsa dan negara. Sekian menurut saya, terima kasih. Inggris yang menang. Berapa? Siapa yang nyetak gol? Cal. Motivasi masuk IPDN apa? Ya, motivasi aku masuk IPDN ya dulu waktu tamat SMA kan bingung mau milih polisi atau tentara karena rata-rata teman-teman tuh kalau nggak jadi polisi ya jadi tentara. Terus tanya apa orang tua nyaranin buat masuk IPDN. Nah, aku coba daftar IPDN dan kemudian alhamdulillah lulus. Kemudian motivasi aku juga ya buat bikin orang tua bangga dan menjadi ASN yang berkualitas. Wih, kenapa bro? Ada masalah apa kau? Iya nih, aku bosan kali sih. Kayak mau cepat itu berkurang sekali. Kenapa bisa gitu? Gak tahu juga aku. Ada masalah apa sih, Nat? Kok pada pusing semua? Jadi permasalahan belajar di Kalbar tuh Praja tuh sering banget ngantuk, tau nggak sih? Ya gimana gak ngantuk, coba bayangin aja jaga posko itu sampai pagi, terus paginya mereka harus ikut kelas lagi kayak biasa. Wajar dong kalau Praja itu ngantuk, karena mereka juga udah kecapean dari malam. Kalau dari aku sendiri, aku rasa itu bukan masalah, soalnya itu udah resiko dari pilihan apa yang telah kita pilih. Kalau untuk meningkatkan semangat ya mungkin bisa telepon orang tua karena orang tua yang selalu ngertiin kita, menurutku gitu sih. Sebenarnya solusinya itu cuma satu, yaitu dari kegiatan padat yang ada di kampus ini kita bisa motivasi diri kita sendiri, yaitu kita bisa mulai dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Dek, kalau gitu hal baik apa sih yang sudah dilakuin sama praja-praja IPDN Kalbar nih? Kalau menurut aku sih bukan hal baik apa yang udah dijadi, tapi pribadi kita ini di sini tuh lebih baik. Kayak kita tuh bisa disiplin dalam waktu, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kalau ya menurut kau gimana? Nah, kalau menurut aku ini nggak jauh yang dibilang dari media itu tergantung dari kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita pergi pesiar, kita dinas luar, kita nanti cuti, kita memberikan yang terbaik untuk apa? Untuk masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat bisa melihat bahwa wajah IPDN Kalbar itu bisa lebih baik daripada yang lain. Mungkin dari kami gitu aja. Ketemu lagi sama aku. Dan ini ada bareng Repanda sama Aryo. Kebetulan aku nanya lah sama kalian, gimana sih menurut kalian dosen yang baik itu di kampus Kalimantan Barat? Kalau menurut gue sih dosen yang baik itu dosen yang bisa buat suasana kelas itu jadi nyaman. Jadi dosen tuh harus punya metode-metode atau cara-cara tertentu kepada perajanya sehingga bisa membuat suasana kelas menjadi cair, nyaman, dan juga semangat untuk belajar di kelas. Kalau menurut Aryo gimana nih? Kalau menurut gue sendiri sih, kalau dosen IPD itu harus mempunyai daya kreativitas dan inovasi yang mungkin lebih dari praja-prajanya, sehingga dia dapat menyuguhkan materi dengan baik, sehingga praja-praja itu tersebut tertarik untuk mempelajari mata kuliahnya. Contoh dosen lah, contoh dosen di sini. Siapa? Kalau menurut gue sih Bu Selvi nih, guru dosen public speaking kita, karena beliau itu bisa memposisikan dirinya kayak sama kita tuh semacam kayak teman gitu.
Jadi nggak ada jarak antara kita dan beliau, nggak kayak dosen-dosen lainnya yang seperti dosen dan mahasiswa. Jadi kalau kita belajar kan jadi semangat tuh, jadi nyaman. Kalau orang setuju nggak? Setuju aja. Cuma kalau gua sendiri sih, gua lebih ke Pak Nikolas Perpaska. Kenapa tuh? Pak Nikolas Perpaska ini dia orangnya kreatif dalam menampilkan presentasi, dia membuat video-video animasi yang itu membuat saya tertarik untuk mengikuti mata kuliah itu. Kesenangan nih bos. Oke, makasih ya. Aduh, pusing banget nih, soalnya susah banget dah. Ya sih, tapi kalau kita mikir-mikir lagi, apa sih sebenarnya yang kita lakuin di sini? Kan kita di sini kan buat belajar, buat menempuh pendidikan hasilnya. Kita juga ada lihat kan dari kampus-kampus lain tentang UGM, UI yang katanya lebih bagus dibanding kita, kan rasanya kita malu juga. Iya sih, walaupun di sini susah belajarnya, capek, kita harus lebih semangat ya. Soalnya kayak yang kita tahu, dosen-dosen di sini bilang kan, saingan kita ini di masa yang akan datang bukan hanya anak-anak yang di sini doang, ternyata anak-anak univ lain juga. Nah, benar. Nah, dari itu kita harusnya tuh lebih nyari ini lagi lah, motivasi lah. Contoh kita bisa refleksiin kayak beberapa dosen-dosen yang ngajar di sini. Contohnya seperti Pak Niko kan. Pak Niko tuh kita bisa nilai dari kedisiplinan dia. Dia katanya kayak udah janji buat ngajar kita pada jam segini, hari ini. Dia kayak nepatin janjinya walaupun dia sedang sibuk-sibuknya. Nah, terus kita kayak contohin lah kayak gitu. Minimal kita bisa membangun semangat kita dari hal-hal kecil kayak gitu dengan dua dosen. Coba kau ingat-ingat lagi deh, refleksiin coba dosen apa yang udah kayak menyemangati kita untuk belajar. Bis, kira-kira dosen wanita kau siapa? Aku sih Niko. Kalau kau? Kalau aku sih yang pertama ya, Pak Niko. Kenapa? Iyalah dia lah. Pak Niko itu pintar membuat satu tempat, pintar menempatkan diri, pintar membawa suasana. Terus kau gimana? Ya, cara ngajarnya juga enak. Gak ada praja yang tidur kalau dia ngajar. Sebenarnya juga dosen di sini bagus-bagus sih. Yang aku bisa contoh dari dosen di sini mungkin dari cara public speakingnya, yang pasti nanti di dunia kerja itu berguna buat kita, berguna dalam melayani masyarakat nanti. Kalau aku itu Sama sih tuh. Mungkin kayak Kak Selvi kali ya. Kak Selvi, Pak Stanley, Pak Erson, pintar bagus speakingnya. Apa lagi tuh ya? Baik, berbicara soal perubahan, ada orang bijak yang mengatakan bahwasanya memutuskan untuk berubah dan optimis dalam melakukan perubahan itu adalah hal yang mudah. Yang sulit itu adalah konsistennya. Jadi, jika kita memutuskan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kita harus konsisten. Itulah sebabnya mengapa orang yang langkahnya kecil tetapi konsisten, ia lebih dulu sampai ketimbang orang yang optimisnya besar namun tidak konsisten. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan perubahan, kita juga harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Yaitu keluar dari zona nyaman. Karena tidak ada sejarahnya jika kita bertumbuh di dalam zona nyaman. Jika kita sebagai peraja IPDN melewati hari-hari kita menjalani tugas-tugas kita dengan begitu mudah, tidak ada tantangan tersendiri, mungkin kita sedang menjadi ikan besar di dalam akuarium yang kecil. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus keluar dari zona nyaman. Maka disitulah kita akan bertemu dan mencoba hal-hal yang baru, dan disitulah kita akan bertumbuh. Selanjutnya, aku mau tanya nih Sep sama kamu, kira-kira perubahan apa yang akan kamu lakukan sebagai peraja IPDN ke depannya? Nah, kalau perubahan yang mau aku lakukan untuk diri aku sendiri sih, tentunya dengan mengubah kebiasaan dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Salah satunya nih, kebiasaan yang sering buang-buang waktu buat scroll TikTok, main IG gak jelas, itu bisa buat aku lakuin untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif tentunya. Oke, luar biasa sekali. Sekarang aku mau nanya nih sama kamu Kak It, kira-kira perubahan apa yang akan kamu lakukan untuk demi kemajuan IPDN ke depan? Ini poin paling penting nih, kita harus memperbaiki lembaga kita yang pertama. Kedua adalah gimana caranya lembaga kita ini membuka diri terhadap ilmu pengetahuan yang ada, bukan hanya tentang IPDN, tentang ilmu pemerintah, namun kita juga harus memahami seluruh ilmu yang ada. Jangan mau kalah dengan PTN, PTS yang di luar sana sudah bekerja sama dengan ilmu-ilmu, dengan PTN, PTS yang ada di luar negeri. Selain itu, saya harapkan juga semua ilmu yang ada di IPDN ini dipraktekkan, karena kita nanti jadi praja dan lulus menjadi ASN, kita semua langsung bekerja
dengan ilmu yang didapat di PDN. Dan saya harap juga lembaga ini mengajarkan semua praktek-praktek pembelajaran tanpa adanya hanya sebuah teori. Saya harapkan juga setelah lulus nanti semua raja ini bukan hanya teori yang didapat, namun semua ilmu dapat dipraktikkan langsung tanpa adanya kesalahan. Luar biasa sekali. Jadi itu saja dapat kami sampaikan terkait perubahan yang akan kami lakukan untuk Dikam sendiri dan juga IPDN ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi kita nggak salah awalnya.